Shalom. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Saat ini di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6. 2 Samuel pasalnya yang ke-6. 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Mulai saja dari ayatnya yang keempat. 2 Samuel pasal 6 ayatnya yang keempat sampai dengan ayat 23. Mari kita akan baca secara bersama-sama 2 Samuel 6. Saudara boleh lihat juga di slide. Ada di samping saya ya. Atau membuka Alkitab. 2 Samuel pasal 6 ayat 4, 1, 2, 3. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ayo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung dan cerabat. Ayat 6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dengan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. 17. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Ayatnya yang ke-20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. 22. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat Tuhan telah memberikan firman kepada saya dan saudara bahwa kita akan memasuki masa kemuliaan. Kita akan memasuki masa ajaib. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Apa yang mustahil bisa menjadi mungkin kalau Tuhan berkenan dalam hidup saya dan saudara. Ketika itu saudara, apa ukuran daripada kemuliaan Tuhan? Ketika ada hadirat Tuhan. Amin. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apa itu hadirat Tuhan? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, pada saat itu kehadiran Tuhan dinyatakan lewat kehadiran tabut bagi orang Israel. Dan pada saat itu saudara, Daud memindahkan saudara tabut Tuhan itu
Ya saudara, karena di mana tabut Tuhan itu ada, Alkitab mengatakan sesuatu yang ajaib. Saya katakan pada minggu yang lalu, ketika tabut Tuhan itu ada, maka sungai pun bisa terbelah. Ketika tabut Tuhan ada, maka tembok-tembok bisa diruntuhkan. Semua yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bilang kiri kanan saudara, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ketika itu saudara, dalam prosesi ini, saudara, kembali Tuhan menegaskan kepada kita. Dan pada saat itu terjadi kesalahan di dalam ayatnya yang ke-8. Nanti saudara boleh dengar khotbah minggu lalu dan 2 minggu lalu. Alkitab berkata Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa. Usa mati, saudara, prosesi pemindahan baru di tengah jalan, ya saudara, sudah terhenti. Masih ada 9 kilo ke sana sudah terhenti. Daud takut dan Daud titip tabut itu di rumah Obed-Edom. Aneh bin ajaib. Saudara ya, di rumah Obed-Edom terjadi viral. Obed-Edom yang tadinya orang biasa diberkati Tuhan. Apa yang disentuhnya, bisnisnya, ekonominya, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Alkitab mengatakan dalam ayatnya yang ke-11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara, kemudian tabut itu akan dilanjutkan, dipindahkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus lihat bahwa hari ini ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan bagi kita di masa persiapan. Untuk apa tabut Tuhan itu ada di Sion? Ya saudara, kita masuk, siapkan diri kita. Kenapa? Alkitab mengatakan 3 bulan lamanya, selama saudara tabut itu ada di rumah Obed-Edom, 3 bulan. Ya, pada minggu yang lalu saudara ada nubuatan, pesan Tuhan keluar dari tempat ini. Dalam waktu 3 bulan Tuhan akan buat sesuatu yang ajaib. Dalam waktu 3 bulan, 3 bulan lamanya, saudara, rumah Obed-Edom, kehidupan Obed-Edom, ya, masa lalu Obed-Edom, semuanya berubah. Karena apa? Karena ada hadirat Tuhan. Nah, dalam masa 3 bulan itu, ternyata ini adalah masa pertobatan bagi Daud. Daud harus kembali kepada Tuhan. Pada waktu itu saudara terjadi kesalahan. Daud cinta Tuhan, Daud takut Tuhan. Tapi pada saat itu Daud memindahkan berdasarkan ciri-ciri dunia, sikap dunia. Dia tiru cara orang Filistin. Saudara, itulah sebabnya Tuhan marah. Hari ini di masa 3 bulan, Tuhan mengingatkan saya dan saudara, inilah masa pertobatan. Inilah masa perubahan. Saya dan saudara tidak boleh hidup dengan cara-cara dunia. Saya dan saudara tidak boleh hidup dengan pikiran dunia. Saya dan saudara harus selaras dengan firman Tuhan. Dalam 3 bulan ke depan, mulai dari firman Tuhan dilepaskan pada minggu-minggu yang lalu, saudara dan saya harus tahu, saudara, sebagaimana Daud, sekali lagi, pada saat itu selama 3 bulan, kenapa pada pemindahan prosesi yang kedua berhasil? Karena Daud telah melakukan perubahan dalam hidupnya. Saudara, dalam 3 bulan ini, izinkan Tuhan mengubah kita. Izinkan Tuhan mengubah pikiran kita. Izinkan Tuhan mengubah sikap-sikap kita. Saudara, Daud ini, pertama, saudara, dia bertobat. Kenapa? Yang pertama, karena dia tidak mengikuti firman. Coba kita lihat di 1 Tawarik, pasalnya yang ke-15. Dia bertobat dari apa? Ayatnya yang kedua. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada orang yang mengangkat tabut Allah selain daripada orang Lewi. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakan sampai selama-lamanya. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu. Tadinya kan pakai apa? Kereta. Ya, Daud pikir lebih efektif. Daud pikir lebih cepat daripada tabut ini terbuat dari emas murni, begitu berat. Tapi Tuhan mau ia dipikul oleh siapa? Orang Lewi. Siapa orang Lewi? Para pelayan Tuhan. Ya, dengan apa? Di atas bahu. Seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat pertama Daud melangkah tidak sesuai firman Tuhan. Saudara ya, dia melangkah, dia pikir betul juga. Efisien, efektif, cepat, kalau pakai apa? Gerobak, tidak melelahkan orang. Yang kedua, saudara, berlalunya cepat. Dia mengikuti cara-cara orang Filistin. Dan cara itu Tuhan tidak suka. Hari
hari-hari ini izinkan kita, saudara, dibawa sesuai dengan firman Tuhan. Daud mengira cara itu benar, tapi selama tidak sesuai firman, Tuhan tidak berkenan. Hari-hari ini saudara, izinkan hidup kita. Kita merasa sudah baik, kita merasa sudah oke, tapi bagi Tuhan, Daud, apa kurangnya Daud? Daud mengalahkan Goliat. Daud memuji menyembah di padang. Daud sudah dari seorang pengembala menjadi seorang raja, hidup dalam pujian penyembahan. Tapi toh masih ada caranya yang keliru. Bilang kiri kanan saudara, bagaimana dengan engkau? Amin. Jangan rasa kita ini hebat, jangan rasa kita ini jago. Ada banyak hal yang Tuhan minta harus selaras dengan firman Tuhan. Biarkan Tuhan buka kepada saya dan saudara hari-hari ini apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya katakan 3 bulan adalah masa perubahan. 3 bulan adalah masa pertobatan. 3 bulan adalah masa di mana engkau dan aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang tidak sesuai dengan firman-Mu di dalam hidupku? Berbicaralah Tuhan. Saudara, yang kedua, Daud harus bertobat dari apa? Alkitab bilang tadi, saudara nanti kasih tanda kalau saudara punya Alkitab. 1 Tawarik 16 dia agak kembar saudara ya. 1 Tawarik 15, 16 agak kembar dengan 2 Samuel 6. Kita kembali di 2 Samuel 6 pasal 8. Jadi yang pertama, bertobatlah. Biarkan diri kita disesuaikan dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang menyesuaikan dengan hidup kita. Saya dan saudara yang harus sesuaikan diri dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan mau sesuaikan dengan apa mau kita. Mau Daud seperti itu, tapi Tuhan bilang, mau aku bukan. Amin. Mau kita yang melayani ya seperti ini. Ya saudara, Alkitab bilang, ini menarik ayat 8. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa. Daud pikir begini, bagaimana ini? Pertanyaannya, Daud marah pas apa? Daud marah apa Tuhan? Daud bilang begini, kita sekumpul banyak orang, kita setiapkan tim pujian penyembahan, ya, so berjalan. Tapi kenapa ini ada yang mati? Apa saudara? Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah sebabnya saya katakan, di waktu ini, apa yang kita rasa benar akan Tuhan kikis, karena ternyata itu salah. Amin. Perhatikan dengan baik, saudara, Tuhan sedang memberikan, ya. Ketika saudara firman Tuhan ini sampai pada minggu yang lalu 3 bulan, saya berdoa bersama dengan jemaat, berdoa kepada Tuhan, dan tiba-tiba Tuhan mengingatkan, nak, engkau lihat Daud. Daud mengalami masa perubahan dalam hidupnya. Daud harus bertobat. Ya, dia memang orang yang hebat, saudara ya. Tetapi Tuhan meminta hari-hari ini, sesuaikan hidup saya dan saudara dengan firman-Nya. Sekali lagi, sesuaikan hidup kita dengan firman-Nya. Bukan firman Tuhan yang mau sesuaikan dengan hidup kita. Alkitab berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biarkan firman Tuhan itu menuntun kita. Saudara tahu, ya, saya merenungkan seperti ini. Tuhan, pantas Daud marah. Karena selama, kalau saudara, saya mulai dari sini, tolong ini hilang, ya. Dari Baal Yehuda, dari Kiryat Yarim, ya saudara, dia berhenti di mana? Pengirikan Nakon. Misalnya, saudara dari saudara dari Bitung, dia terhenti di Madidir. Tapi toh perjalanan selama ini aman-aman saja. Ya kan Daud bilang, kalau ini ada yang salah, kenapa dari awal aman? Nanti di tengah baru terjadi insiden. Kenapa Tuhan tidak menghentikan dari awal? Nanti Tuhan hentikan sudah di tengah jalan. Coba saudara perhatikan, kan dari awal sudah salah. Dari awal sudah keliru. Tuhan meminta yang memikul orang Lewi, tetapi yang pikul ternyata ini lembu-lembu. Berarti dari awal sudah ada kesalahan. Tapi kenapa Tuhan nanti intervensi di tengah jalan? Kadangkala Tuhan biarkan kita, karena ada banyak orang ketika Tuhan tegur tidak terima.
ini Tuhan mengingatkan, nak, dalam perjalanan rohanimu, dalam perjalanan hidupmu, dalam perjalanan gereja, bersyukurlah jika di tengah jalan ketika engkau salah aku tegur. Karena ada yang aku tegur nanti terakhir. Matius 7 ayatnya yang ke 21 dan 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, Tuhan terus terang nanti kapan? Coba mundur ayat 22. Nanti terakhir. Tapi Daud, di tengah-tengah Tuhan terus terang, Daud, kita tidak suka dengan bicara. Aku tidak suka caramu, aku tidak suka sikapmu, aku tidak suka pola pikirmu, dan bersyukurlah. Jangan sampai sudah terakhir baru Tuhan terus terang, sorry ya, aku tidak kenal kamu. Tuhan, tapi aku melayani ya. Dan Alkitab berkata, oh saudara, bahaya. Saudara, perhatikan dengan baik. Dari perjalanan dari awal sudah salah. Saudara perhatikan di sini. Ini untuk kita semua. Karena ke depan saya melihat, kalau sampai tabut itu ada di Sion, blam, sesuatu yang ajaib, yang hari ini saudara doakan, Tuhan akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Perhatikan arahan Tuhan bagi kita, supaya kita tidak salah dalam waktu 3 bulan ini. Alkitab mengatakan dari awal Daud sudah salah, tapi Tuhan tegur nanti, ya seperempat jalan lah. Tapi ada yang Tuhan tegur nanti terakhir. So terlambat sayang. Hari ini saya dan saudara bersyukur, di tengah perjalanan hidup, di tengah perjalanan rohani, Tuhan tiba-tiba tegur kita. Tanya kiri kanan, mau pilih yang mana? Nanti terakhir Jo Tuhan terus terang, atau dari sekarang? Daud, Tuhan terus terang. Reaksi pertama ketika Tuhan terus terang, Daud, kita tidak suka. Daud marah. Banyak orang seperti Daud. Ketika firman Tuhan datang tegur, dia marah. Dia pikir, kenapa Tuhan ini saya sudah beri yang terbaik. Benar, saya sudah imun yang terbaik. Benar, tapi ada cara hidupmu yang salah. Tapi hari itu makanya 3 bulan itu, kenapa berhasil kedua kali? Karena Daud bertobat. Ini adalah masa pertobatan bagi saya dan saudara. Saya berkata, Tuhan, tolong saya Tuhan, rubah saya. Pada saat hari-hari ini masih berjalan. Tadi pujian tadi bilang, ubah hatiku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Amin, saudara. Jangan sampai nanti Tuhan bilang sudah terakhir. Saudara tahu, Tuhan suka bicara terus terang kepada orang yang dia kasihi. Ya saudara, tadi ada kata ayat 23 bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Oh saudara, nanti suatu air Tuhan terus terang. Ingat, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Lebih baik Tuhan terus terang. Siapa yang Tuhan selalu bicara terus terang? Bilangan 12 ayat 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Oh, kepada Musa Tuhan selalu terus terang. Dulu kan Musa terkenal orang temperamen, betul? Tapi saudara, karena Tuhan terus terang, Musa, rubah caramu, rubah hidupmu.
saudara ingin kita berhadap-hadapan dengan Tuhan. Saya dan saudara ingin kita memandang wajahnya. Tadi dikatakan ada memandang rupa Tuhan. Tapi saudara tahu, kepada orang yang berhadapan dengan Tuhan, Tuhan akan terus terang. Kenapa? Karena hari-hari ini ada banyak orang yang tidak suka Tuhan terus terang. Makanya 2 Timotius 4 Tuhan berkata, Timotius, di hadapan Allah dan di hadapan Yesus Kristus, 2 Timotius 4 ayat 1, 2, 3, aku nyatakan kepadamu, aku berpesan dengan sungguh-sungguh, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dalam segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3, 4, coba kita lihat. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara tahu apa itu dongeng? Oh, dongeng membuat kita tertidur. Dongeng membuat apa? Putri salju yang cantik, ya, Cinderella. Dongeng, saudara, sesuatu yang menurut kita senang. Di sini banyak orang marah ketika Tuhan terus terang. Mereka ingin dengar dongeng, ya, yang membuat apa? Nyaman, aman, tenang. Dan mereka tidak ingin Tuhan terus terang, orang Batak bilang. Tapi hari ini bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara, satu saat di ujung hidupnya, ya saudara, kita lihat dulu Kisah 2. Ini tipe yang saya suka, ayat 29. Kisah 2 ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Ini khotbah Petrus. Bapak kita, ia telah mati dikubur dan kuburannya masih ada. Terus dia khotbah. Kemudian ayat 36. Coba kita lihat. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Ayat 6. Saudara bayangkan. Saudara, ayat 6, 36, mundur. Alkitab bilang begini. Petrus khotbah. Lalu Petrus bilang begini, ini dalam bahasa saya. Dan kalian harus tahu, Tuhan Yesus yang kalian ada salibkan, yang ada ngoni, siapa ada bunuh? Ngoni ada bunuh. Dia khotbah begitu, saudara, ya. Menjadi Tuhan dan Kristus. Dia bicara, Alkitab bilang tadi dalam ayat berapa tadi? 29. Petrus bicara terus terang. Petrus tidak sembunyi-sembunyi. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang, itu Tuhan Yesus, ngoni itu dia salibkan. Orang Manado bilang. Saudara bayangkan. Dan Alkitab berkata, mereka terharu. Bahasa aslinya bilang tak tusuk hati. Tapi mereka bertobat. Mereka bilang, oh Petrus, apa yang harus kami berbuat? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tapi ada yang marah kalau Tuhan bicara terus terang. Ada yang acuh. Tadi ada yang marah, Daud pertama marah. Tapi Daud bertobat. Tapi yang kemudian yang aneh, ada yang acuh. Yuk kita baca 1 Samuel pasal 3. Saudara ingat tadi, ada yang Tuhan terus terang di awal, ada yang Tuhan terus terang di akhir. 1 Samuel 3. Samuel masih kecil, dia tidur dalam bait Allah. Supaya saudara tahu, 1 Samuel pasal 3, kemudian Tuhan datang kepada dia. Dan pada malam itu Tuhan bicara tentang Imam Eli. Imam Eli sudah hidup berdosa. Dan ini pesannya, ayatnya yang ke-17, 1 Samuel 3 ayat 16-17. Apakah yang disampaikannya kepadamu? Eli tanya. Tadi malam, Sam, Tuhan bicara apa? Itu Samuel, Alkitab bilang masih muda, masih kecil. Ya, janganlah kau sembunyikan kepadaku, Sam. Terus terang, ya. Apa yang Tuhan bicara? Nah, kemudian ayatnya yang
18. Lalu Samuel memberitakan semua itu kepadanya. Apa itu? Dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Nah, jadi Samuel terus terang. Nah, apa itu? Ayatnya yang ke-12, 13, 14. Ini beritanya. Pada waktu itu aku akan menempati, ini Tuhan bicara. Sam sampaikan kepada Imam Eli, menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Apa? Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah dan ia tidak memarahi mereka. Apa itu menghujat Allah? Dalam pasal sebelumnya suka bersinah dengan perempuan-perempuan, menjadi pelayan yang tidak hidup dalam kekudusan, tapi Imam Eli tidak marah. Ayat 14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ketika Tuhan terus terang begitu, perhatikan saudara, Alkitab berkata ayatnya yang ke-18. Lalu Samuel memberitahukan, 1 Samuel ya, semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu apapun. Jadi terus terang. Kemudian Eli berkata apa? Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Kita bilang memang Eli ini sondak waras. Nggak waras ini Eli. Kenapa? Bayangkan kalau datang kepada saya dan berkata begini, Ibu Eka, Tuhan berkata kepadamu bahwa keluargamu akan dihukum, mereka akan dimatikan. Oh Tuhan. Lalu saya akan jawab begini, oh mana-mana aja napa Tuhan? Dia acuh tak acuh. Ketika Tuhan terus terang dia anggap ini. Kenapa saudara? Saudara harus tahu, Alkitab memberikan perincian. Waktu firman itu dilepaskan, Samuel masih muda. Ayat bilang, ayat 3 ayat 1, pasal 3 ayat 1. Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan. Tapi kejadian itu taruhlah 12 tahun. Ini contoh. Kejadian itu terjadi kan langsung mati sama Imam Eli, mati kan? Hofni dan Pinehas mati kan? Langsung digantikan oleh siapa? Samuel. Jabatan imam pada saat itu minimal 30 tahun. Jadi saudara, firman Tuhan itu datang, Tuhan terus terang kepada siapa ini? Ini kepada Imam Eli. Dia terus terang waktu Samuel masih muda. Dan Tuhan memberikan perpanjangan waktu sehingga kejadiannya Eli sudah tua sekali. Tadi Eli sudah tua, Mar belum tua sekali. Samuel masih muda tapi belum dewasa. Berarti ada panjang waktu. Nah di panjang ini Eli pikiran lain. Bagi Tuhan Eli kita kasih kesempatan. Siapa tahu Eli akan datang. Tuhan ampuni kasih yang Pak kita. Orang Manado bilang, kasihani aku Tuhan. Masa anak-anakku akan kau matikan? Tapi Eli bilang, oh terserah jawab Tuhan. Dia tidak datang merendah. Dia tidak datang, beda dengan Hizkia. Coba kita lihat Hizkia. Yesaya 38. Kalau tidak salah. Coba kita lihat 38 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat reaksi orang. Ternyata respon kita sangat menentukan di 3 bulan ini. Saudara ya, pada hari-hari terakhir, ini raja ini, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos, datanglah pendeta Yesaya dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya, ini Tuhan bicara terus terang. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan ketika Tuhan terus terang. Ya, apa akibatnya? Ayat 3, dia bertobat. Ayat 5, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia. Kita baca lagi ayat terakhir, telah kulihat doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. Tuhan datang. Hizkia, ya pendeta, sampaikan pesan terakhir. Saya tidak akan tumpang tangan dan terjadi kesembuhan.
karena engkau akan segera berangkat. Mati. Oh, Hizkia menangis. Hizkia merendahkan diri. Hizkia minta belas kasihan Tuhan. Sementara Imam Eli, engkau dan anak-anakmu akan kumatikan. Tidak ada dosa. Imam Eli bilang, oh terserah jawaban Tuhan. Eli kurang waras. Eli acuh. Toh dalam perjalanan, saya bilang tadi, Eli nanti tua sekali baru kejadian ini jadi. Kenapa? Tuhan kasih kesempatan. Tapi bagi Eli, buktinya esoknya tidak terjadi apa-apa, lusa tidak terjadi apa-apa, minggu depan tidak terjadi, hidup sehat-sehat. Mengapa saya harus dengar Tuhan bicara? Akhirnya kejadian. Tapi sudah terlambat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarkan ketika Tuhan, coba saudara, saya andaikan, jika itu pesan itu datang kepada hidup kita, datang pada rumah tangga kita, sebentar lagi, tidak lama lagi, kamu akan mati, anak-anakmu tidak akan diampuni, apa yang akan kita kerjakan? Saya yakin kita semua yang ada di tempat ini, saudara akan merendah minta ampun kepada Tuhan. Saya yakin. Tapi Eli bilang, terserah Pak Tuhan. Kalau Tuhan anggap itu baik, oh Tuhan. Makanya firman Allah berkata, bersemangatlah engkau hai bangsa yang acuh tak acuh. Dia acuh tak acuh. Dia pikir esok tidak ada kematian, lusa tidak ada yang mati, aman-aman. Kenapa saya harus bertobat? Sampai Alkitab bilang, tabut Allah dirampas, anak-anaknya mati, dia mati, cucunya mati, Ikabod, hilang kemuliaan. Israel turut menanggung hukuman, 30.000 orang tewas. Karena apa? Acuh tak acuh. Biarkan hari-hari ini, izinkan ketika Tuhan terus terang. Daud awal Tuhan terus terang, Daud marah, bilang kiri kanan sama model. Ya saudara ya, sama model toh orang dengan Daud. Ketika firman datang, orang marah. Siapa dia bilang? Siapa yang bilang? Ada orang yang bilang. Orang yang bilang mana Tuhan yang kasih tahu karena Tuhan sayang padamu. Tapi waktu itu Daud marah. Tapi akhirnya saudara tahu, Daud bilang, oh enggak boleh kita seperti ini. Kita justru bersyukur. Saudara ingat Kain dan Habel? Ketika persembahan Habel diterima, persembahan Kain, Kejadian pasal 4 bilang, ayat 4 kalau tidak salah, tidak diindahkan Tuhan. Ya, Tuhan mengindahkan Habel. Kemudian ayat 5 bilang, tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Mirip-mirip tipis dengan Daud. Apa tuh tidak diindahkan? No respect. Tuhan biasa saja. Ada persembahan waktu Habel bawa, Tuhan senang. Tuhan bersuka. Saudara, menyenangkan hati Tuhan. Begitu Kain bawa persembahan, Tuhan bilang, oh itu taruh di situ. Oh, Kain marah. Karena Kain bilang, kita udah bawa persembahan ini, saya bawa persembahan ini. Oh, ini hasil yang terbaik di kebun saya. Kenapa? Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Ketika Tuhan terus terang, Tuhan tidak suka dengan persembahannya, Kain marah. Hati panas, muka muram. Coba lihat orang di kiri kananmu. Apakah muka muram? Jangan-jangan akibat hati panas. Bukan pendeta, dompet sudah mulai menipis. Ya, jadi ya. Lalu apa yang dia lakukan? Bukan dia merendah, dia cari Habel. Kenapa persembahanmu diterima? Kira-kira Habel rahasia apa ya? Sehingga persembahanmu diterima. Kita ingin belajar. Atau dia tanya Pak Tuhan, Tuhan, kenapa persembahannya diterima, saya tidak? Adakah saya salah? Tapi Kain bilang, oh Habel, dia marah orang lain. Orang kalau ditegur Tuhan lalu tidak mau bertobat, dia salahkan orang lain. Ini siapa dia bilang? Ini siapa pesalah? Ini siapa? Bersyukur Tuhan tidak tegur karena Tuhan sayang. Mata Tuhan tertuju kepadamu dan kepadaku. Kalau tidak nanti dia terus terang terakhir, tamatlah riwayat kita. Lebih baik dari awal. Kenapa? Karena Tuhan sayang. Eli sudah jahat begitu, Tuhan ingatkan. Coba engkau perhatikan, waktu aku sampaikan itu Samuel masih muda.
banyak kesempatan yang Tuhan beri. Hari ini 3 bulan kesempatan ini, jangan acuh tak acuh. Bilang kepada Tuhan, Tuhan ubah hatiku, ubah saya Tuhan. Saya ini orang yang cepat naik darah. Saya ini orang yang tidak sabar. Saya ini orang yang suka bersungut. Dan Tuhan berkata, nak, itu tidak aku kehendaki. Yang aku kehendaki adalah mengucap syukur. Jadi hari ini Daud bertobat. Daud bertobat dari apa? Yang pertama, Daud bertobat dari cara-caranya yang mengikuti dunia. Yang kedua, Daud bertobat. Ya, ketika dengar firman Tuhan, Daud tahu. Pertama Daud marah, Daud tidak terima. Tapi dalam 3 bulan, Daud bertobat. Daud berubah. Tuhan minta, mari kita minta Tuhan ubahkan kita. Kemudian, apa lagi? Alkitab bilang seperti ini. Dalam 1 Tawarik 16, Tawarik pasalnya yang ke-16, 1 Tawarik 15. Sebelum saya lanjutkan, Tuhan ingatkan satu hal. Tuhan terus terang pada Usa. Nanti 20 tahun kemudian, nanti akhir. Dan Usa yang acuh tak acuh. Kenapa? Karena Usa itu orang Lewi. Orang Lewi lah yang paling tahu cara untuk memindahkan tabut Tuhan. Itu diatur dalam kitab Imamat, baca habis. Dan Keluaran 25. Makanya Tuhan bilang, Daud mau angkut tabut ini, untuk kemuliaan ini tidak boleh orang lain, harus kaum Lewi. Karena kaum Lewi tahu peraturan. Kaum Lewi tahu tidak boleh pegang yang bagian tengah, karena ini melambangkan kehadiran Tuhan. Kaum Lewi tahu ada banyak peraturan. Tapi kenapa Usa tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Atau karena acuh? Dan sepanjang 20 tahun ini, apakah Tuhan bicara? Mungkin. Tapi Usa tidak berubah. Tuhan bilang, Usa, coba engkau hidup sesuai dengan firman. Engkau kan pelayan Tuhan. Engkau kan orang Lewi. Tapi Usa acuh tanpa sadar. 20 tahun sudah berlalu. Dan pada saat itu Tuhan terus terang, inilah hari di mana aku murka. Dia terbunuh. Karena sepanjang 20 tahun. Ataukah Tuhan diam 20 tahun? Alkitab tidak menjelaskan. Kalaupun Tuhan bicara, saya percaya kenapa Usa tidak tahu? Karena Usa tidak mau tahu. Kemudian yang kedua, alternatif kedua, apakah Tuhan diam saja nanti Tuhan murka pada saat sudah dipengirikan akon? Sudah terakhir? Dia gak bisa selamat. 20 tahun. Biarkan hari-hari ini. Kalau saya dan saudara masih hidup dalam cara kita yang lama, dan kita tidak mau bangkit-bangkit, tanpa sadari, tanpa saya dan saudari sadari, ya saudara, maka waktu itu akan berlalu dengan cepat. Dan engkau akan kehilangan banyak hal. Kalau engkau kecewa dan engkau mundur dari pelayanan, dan engkau saudara merasa pahit hati, bangkitlah hari ini. Karena inilah hari di mana pertobatan terjadi. Inilah hari di mana engkau dan aku harus memperbaiki diri. Inilah hari masa pertobatan itu. Tetapi kalau tidak, tanpa terasa waktu berputar dan engkau tetap tinggal dalam kemarahanmu. Engkau tetap tinggal dalam kekecewaanmu. Engkau tetap tinggal 20 tahun. Waktu berlalu. Dan Usa tidak pernah melakukan perubahan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan memang berbicara terus terang bagi saya dan saudara. Terimalah ini dengan respon seperti Hizkia. Terimalah ini dengan respon seperti Daud. Iya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gariskan begini. Coba lihat 1 Tawarik 15. Daud bertobat yang berikut. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah, ini setelah kedua, selain daripada orang Lewi. Benar ya apa yang saya sampaikan tadi? Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakan sampai selama-lamanya. Apa yang kaum Lewi tahu yang orang lain tidak tahu? Ini dia. Ayatnya yang ke
ayat 11. Lalu Daud dari ayat 11. Lalu Daud memanggil Sadok, Abiatar, imam-imam itu dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel dan Aminadab. Ayat 12. Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara, supaya kamu mengangkut tabut. Baca ayat 14. Juga jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan diri. Ini orang awam tidak tahu, tapi pelayan Tuhan tahu. Ini yang membuat Tuhan bilang, mengangkat tabut Tuhan tidak boleh sembarang orang. Suruh orang Lewi dari awal sudah aku tentukan, mereka tahu peraturan keimamatan. Tapi ada orang Lewi model usadeng ayo. Dia tahu pura-pura tidak tahu, atau dia lupa karena sudah lama tidak buka firman, atau sudah lama tidak dengar firman 20 tahun, atau dengar firman bukan hati semakin lembut, hati semakin keras. Contoh siapa? Firaun. Musa bolak-balik tunjukkan mujizat, kasih firman Tuhan lebih dari 10 kali. Firaun bukan hati lembut, hati lebih keras. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Yang berikut, yang Daud perbaharui, yang ini. Daud bilang, kuduskan dirimu. Waktu pertama, ada yang mati gara-gara tidak hidup kudus. Menjadi pelayan Tuhan. Saudara, sekarang tidak sebatas pelayan di mimbar. Tidak sebatas saya pendeta. Tapi seluruh umat Tuhan, sejak Yesus mati di atas kayu salib, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Saya dan saudara harus hidup kudus. Itu peraturan. Tidak boleh tidak kudus. Makanya Tuhan bilang apa? Aku menyambar di tengah-tengah kamu. Jadi saudara, di 3 bulan itu ternyata puji Tuhan, banyak Tuhan perbaiki dalam hidup Daud. Caranya, ya sikapnya, hatinya, responnya terhadap firman. Puji Tuhan, nantikanlah 3 bulan masa ini. Tuhan akan banyak berbicara dalam hidup kita. Tuhan akan mulai memperbaiki cara-cara kita. Tuhan akan, kenapa? Karena saya dan saudara berhadap-hadapan dengan Dia. Seperti Musa. Kenapa Musa hukumannya besar? Kan Musa hanya, orang Manado bilang Toki itu bukit batu. Karena apa? Karena Musa sudah tahu dari awal, Tuhan sudah banyak bicara terus terang. Bagi banyak yang tahu, akan banyak yang dituntut. Saya dan saudara yang banyak-banyak dengar firman Tuhan, saudara, dan kita acu tak acu. Oh, ya, saya dan saudara yang banyak tahu firman Tuhan, dan apa saudara, kita responi. Tuhan bilang ini dia. Aku akan tambahkan. Aku akan semakin suka berbicara. Saudara, saya membayangkan saya lucu. Kenapa? Karena Imam Eli mau bicara kepada Eli. Contoh, saya mau bicara kepada Mesya lewat Pak Isong. Kenapa tidak langsung saja kan? Dia ketua juga imam. Kan Tuhan datang. Sam, bilang akang Pak. Ya? Ini apa? Orang Manado bilang akang panganape bos. Imam besar itu, ya? Sam bilang, iya dang Tuhan. Dia pergi Pak Imam Eli. Kenapa Tuhan tidak langsung saja? Sedangkan ini anak kecil. Karena selama ini Tuhan banyak bicara Pak Eli, tapi Eli acut-acuh. Jadi Tuhan malas. Tuhan bilang, ngana bilang akang Jo, kita sih masih sayang pada dia. Coba ngana bilang akang, Eli ini saya bilang. Ketika saya bilang kepada Eli, Eli bilang, mana-mana Jo Pak Tuhan. Ini sebenarnya dari awal. Kenapa Imam Eli? Saya mau katakan saudara, Imam Eli, Usa dan Ayo dulunya orang yang dengar-dengaran dengan Tuhan. Kalau tidak mungkin mereka jadi imam besar. Tidak mungkin mereka jadi pelayan. Tapi berlalunya waktu, mereka hidup dengan cara-cara yang mereka sukai. Akhirnya suara Tuhan tidak datang lagi. Hari-hari ini, dulu mereka adalah orang yang berapi-api. Makanya jadi imam besar. Imam Eli itu bukan sembarang dia. Makanya dia arahkan Samuel, Sam, itu Tuhan bicara. Oh iya Bapak, iya. Karena kan Samuel bingung. Ini apa ini? Kalau Tuhan memanggil, katakan, ya Tuhan. Siapa yang ajar? Imam Eli. Karena Imam Eli pernah mengalami
sekarang sudah tidak lagi. Tapi dia masih punya pengalaman. Jangan biarkan pengalaman kita yang dulu kita bawa sampai hari ini. Oh dulu saya pelayan Tuhan, sekarang? Oh dulu saya setia, sekarang? Oh dulu saya penginjilan, dulu saya bertobat, sekarang? Inilah waktunya engkau dan aku bangkit. Inilah waktunya. Aku deklarasikan pada siang hari ini bahwa kebangkitan yang besar ketika suara Tuhan datang adalah arahan dalam hidupku dan hidupmu. Ketika firman Tuhan datang membawa mujizat dalam hidupmu, hati yang berbalik, Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan Tuhan memberikan kepadamu roh yang taat. Tuhan memberikan kemampuan kepadamu untuk bangkit kembali. Oh, aku berdoa dalam nama Yesus, naiklah kemari bersama dengan Tuhan. Saudara, biarkan respon dan respek. Yang kedua, jadi yang pertama, masa 3 bulan adalah masa pertobatan. Yang kedua, mari kita lihat 2 Samuel 6. Jadi yang tadi sudah diperbaiki, pertobatan sudah terjadi. Oh saudara, tabut dibawa. Luar biasa saudara ya. Ketika tabut Tuhan dibawa, sukacita, berkat diberikan. Makanya saya katakan luar biasa. Bahkan Daud memberi berkat bagi bangsanya. Mereka pulang bawa berkat, mereka pulang dengan sukacita. Nah pada saat itu Alkitab bilang, ayat 20, ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya apa? Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya merasa dirinya terhormat. Pada hari ini sebab orang hina seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ayatnya yang ke-21. Tapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu dengan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Rupanya ketika tabut Tuhan dibawa, Daud menanggalkan pakaian raja. Dia kan tidak telanjang. Tapi dalam ayat 20 Mikal bilang menelanjangi diri. Enggak, dia tanggalkan pakaian kebesaran, dia ganti baju apa? Baju imam. Ayatnya yang ke-14. Lalu Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Baju efod ini kalau saudara baca dalam kitab Ulangan itu adalah baju imam besar. Ya, ini adalah baju di mana ada urim dan tumim. Inilah baju, dan pakai baju dia, lepaskan baju rajanya. Makanya Mikal bilang, engkau raja, kenapa di hadapan masyarakat semua engkau pakai baju itu, pakai baju imam, dan bukan berjalan santai. Dia mulai melompat-lompat, dia mulai menari-nari. Sampai hari ini ada pujian bilang, waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Presiden kita saja, maaf, begitu berbaur, hanya begitu orang sudah kritik. Masa presiden tingkah lakunya tidak seperti raja-raja? Bayangkan Daud berputar, Daud menyanyi, Daud menari, Daud sujud, Daud bangkit berdiri. Saudara ya, Mikal lihat, ini raja bagaimana ini? Pakai baju raja dia lepaskan. Saudara lihat, ini Daud. Saudara, tadi kan waktu saudara, prosesi yang pertama, Daud tidak pakai baju efod. Baca, cuma bilang dia menari sekuat tenaga, tapi tidak pakai baju efod. Yang kedua, saudara, Alkitab bilang apa? Ia berbaju efod dari kain lenan. Yuk kita lihat ayatnya yang ke-20. Kita baca sekali lagi. Ketika Daud pulang memberi salam, maka keluarlah ini saudara, hal yang sangat luar biasa. Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Makasih Iblisa. Katanya, betapa raja orang Israel menelanjangi dirinya. Dia ganti itu baju raja pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan dan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina. Ayat 21. Tapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisikan ayahmu
dengan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Saudara boleh baca pelan-pelan, resapi. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Dengar ayat 22. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Dalam bahasa saya, dia bilang, Mikal dengar, kita ada di tempat ini jadi raja karena Tuhan pilih kita, Tuhan tunjung saya, dan tidak layak. Karena untuk itu, saya ini dari mana Mikal? Saya ini dari gembala domba. Dan saya ada di sini karena Tuhan. Dan yang kedua, kalau bukan kasih karunia Tuhan, ya, Saul Tuhan sisihkan. Saul tidak bisa diganti oleh siapapun. Ini semua karena cara Tuhan, Mikal. Aku dan engkau, ya, aku ada di sini. Mikal, kamu harus tahu, hanya karena kasih karunia Tuhan dan di hadapan Tuhan itulah aku akan merendahkan diri lebih daripada hari ini. Dia bilang kepada Mikal seperti itu. Dia bilang, Mikal, saya menjadi raja atas orang Israel. Dulu yang dengar saya cuma domba 3 ekor. Papa saya, kakak-kakak saya tidak mau mendengar saya. Bahkan saya ada di padang ketika Samuel datang. Tapi kalau hari ini saya bisa memerintah Yehuda dan Israel, semua Mikal hanya karena dia. Kedua, Mikal, saya jadi presiden karena Tuhan ada singkirkan presiden sebelumnya. Kalau bukan Tuhan, kekuatan saya tidak mampu, Mikal. Dan di hadapan Tuhan itulah yang telah mengangkat saya dari gembala di padang jadi berkedudukan. Saya akan bikin yang lebih lagi daripada hari ini. Yang kedua, masa 3 bulan adalah masa merendahkan diri. Masa 3 bulan Daud sadar diri, Daud tahu diri. Saudara, dia ada sampai hari ini. Dia berada di jajaran para budak. Dia bilang pantas, kan dulu memang saya budak. Saudara dikasih dalam Tuhan, coba kita lihat terjemahan firman Allah yang hidup. 2 Samuel 6 ayatnya yang ke 22. Maka aku rela merendahkan diriku bahkan lebih daripada itu. Dia bilang, Mikal, ini trek. Orang mana ada bilang, belum talalu. Yang ada lihat ini, kita melompat-lompat, kita menari-nari, kita bersujud, kita menyembah, belum talalu, Mikal. Seharusnya harus lebih daripada ini yang kita kasih pada Tuhan. Satu saat, seorang Farisi mengundang Tuhan Yesus di rumahnya. Lukas pasal 7. Saudara, apa yang kita buat hari-hari ini untuk Tuhan, itu masih kurang, saudara. Masih kurang. Saudara ada sampai di posisi ini karena Tuhan. Saudara boleh melayani Tuhan karena Tuhan. Itu Daud bilang, makanya Daud bilang, aku merendahkan diriku. Saudara masih bisa kuat sampai hari ini, semua karena Tuhan. Makanya Daud bilang, Mikal, masih kurang. Mau lebih indah dari ini kita. Daud merendahkan diri sampai orang lain pun merendahkan dia. Kalau kita pada tahap orang lain belum merendahkan kita, belum. Kita datang pada Tuhan kadangkala karena kita ingin orang lain puja. Tapi Tuhan akan bawa kita. Daud merendahkan diri. Saudara, untuk apa Daud merendahkan diri? Daud mau cari apa? Saya bilang, Tuhan, Daud mau cari apa? Daud cari berkat kah Tuhan? Cari sama dengan saya bilang tadi, kesembuhan kah? Lawatan Tuhan kah? Karena sejak tabut Allah ada di Yerusalem, saudara harus tahu, Daud tidak pernah kalah. Melawan siapapun, Daud selalu menang. Persembahan terus di bawah. Nanti lain waktu, saudara kita lihat. Tapi saudara tahu, Daud cari apa? Kita menyembah Tuhan cari apa? Cari apa? Daud kenapa seperti itu? Kenapa? Apakah Daud ingin diberkati? Usahanya semakin diberkati, dia cari apa, saudara? Tuhan bilang, nah dia cari ini. 1 Tawarik 16, setelah tabut
Daud itu sampai di sana? 1 Tawarik 16 ayat 6, saudara lihat masih ayat 1 dulu. 1 Tawarik 16 ayat 1. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah, kemudian dipersembahkan korban bakaran. Saudara, 1 Tawarik 16 ayat 1. Saudara, tabut itu ada, dan kemarin di doa kita sudah sharingkan. Ada doa pujian penyembahan selama 24 jam. Dengan 12 orang. 24 jam. Tertulis dengan detil. Itu yang Daud buat. Daud cari apa? Pertanyaannya. Saya curiga dengan Daud, saudara. Daud cari apa? Yuk kita lihat Daud cari apa. 1 Tawarik 16 ayat 7. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf, saudara sepuatnya, menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ayat 11, ini yang Daud cari. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Selama ini Daud ternyata bukan cari doi. Daud bukan cari berkat. Daud cari wajah Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau Engkau ada di sini, aku pernah mengalami di padang rumput. Aman, aku aman seperti seorang gembala. Aku merasa bersuka cita. Padahal waktu itu Daud tidak ada uang. Jangan-jangan di masa sukar ini, saudara lebih ada damai sejahtera daripada dulu. Karena apa? Karena Tuhan ada di tengah-tengahmu. Banyak orang menyembah karena mereka punya sesuatu. Mereka punya embel-embel. Mungkin seperti saya ataukah saudara. Saudara, banyak orang ingin cari tangan karena tangan bicara berkat. Di hadiratmu ku sujud menyembah, ku cari wajahmu dan bukan berkatmu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Di hadiratmu ku sujud menyembah, ku cari wajahmu dan bukan berkatmu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Segenap hidupku, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, diam di dalam hadiratmu. Dalam Lukas 7, seorang Farisi mengundang Yesus di rumahnya. Tapi saudara, tiba-tiba datang seorang perempuan dalam ayat 37. Dia bawa buli-buli pualam. Ayat 38, ia pergi berdiri di belakang kaki Yesus. Lukas 7 ayat 38.
Ia membasahi kakinya dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Orang kritik, orang bilang, kenapa wanita ini terlalu berlebihan? Sama seperti Mikal merendahkan Daud, demikianlah perempuan ini direndahkan oleh siapa? Simon. Dan Tuhan bilang begini, Simon, aku masuk rumahmu, ayat 44. Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Saudara tahu? Lucu. Simon undang Tuhan. Tapi air pun, kenapa? Waktu itu orang Israel pakai di zaman jalan itu, waktu itu belum ada mobil. Tapi ada kuda, lembu, sapi, dan orang yang dari luar itu harus buka sandal di luar. Harus melepas sandal dan harus ada air basuh. Kenapa? Maaf, banyak kotoran binatang di kakinya. Kalaupun tidak injak kotoran binatang, tetapi ada bercak-bercak. Si tuan rumah heran, tidak menyediakan air. Dia undang Tuhan. Alkitab bilang ayat 1, ayat 36, seorang Farisi undang Yesus. Dia undang, tapi dia tidak punya niat untuk menghormati Tuhan. Dia undang Yesus, dia mengundang, saudara. Kadangkala kita mengundang Tuhan, mari Tuhan datang, tapi kita tidak punya, kita merasa biasa saja. Kita merasa kita tidak menghormati Tuhan, biasa saja. Dia undang ini orang Farisi ini, dia sembuh, dia bernama Simon, dia baru sembuh dari kusta. Dia undang Yesus, bukan tidak. Tapi Yesus bukanlah yang terutama dalam hidupnya. Air pun dia tidak sediakan untuk cuci kaki. Tapi saudara tahu, perhatikan ayatnya yang ke 44. Aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan aku air. Perempuan ini datang, saudara. Dia bukan bawa air. Dia bukan bawa air. Dia pikir begini, ini pikiran saya, saudara ya. Saya bilang, Tuhan, kenapa ini perempuan tidak bawa air saja? Dari luar, dia kan lihat, Tuhan Yesus tidak dibasuh. Dia datang karena dia pikir, kalau air, semua orang juga bisa kasih air. Tapi dia bilang, kalau air mata, tidak semua orang bisa basahi kaki Yesus dengan air mata. Karena air mata itu mahal. Air mata itu langka. Kalau air banyak. Sementara Simon, air saja pun Simon tidak berikan. Dia undang Tuhan, tapi dia tidak ada punya rasa mau memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai kita ada di tahap ini. Tuhan Yesus datanglah. Lalu ketika Tuhan datang, duduklah, dia sedia tempat duduk, dia sedia makan, tapi sama sekali tidak ada penghormatan. Dan saudara tahu apa yang perempuan ini perbuat? Tetapi dia membasuh, ayat 44, kakiku dengan air mata, menyekanya dengan apa? Rambut. Perempuan ini berpikir, saya punya banyak lap di rumah, saya punya banyak handuk di rumah, tapi semua lap, semua handuk tidak cocok untuk kaki Yesus. Lebih cocok rambut saya. Itu paling terhormat, itu paling berharga. Apakah perempuan ini tidak punya lap? Apakah perempuan ini tidak punya air? Dia punya air, dia punya lap. Simon punya air, Simon punya lap. Tapi perempuan ini justru berpikir, lap mana yang bisa sesuai dengan kaki yang mulia ini? Oh, saya punya. Dia buka rambutnya. Kemudian dia mulai lap kaki yang penuh dengan kotoran dari luar dengan rambutnya. Karena dia tahu, ini lap yang terbaik yang saya punya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, nak, dosamu sudah diampuni. Ketika kita mencari wajahnya, Alkitab bilang apa? 2 Tawarik 7 ayat 14.
ayat 13. Saudara, sebelum kita baca ayat ini, mari renungkan. Apakah kita undang Tuhan hari-hari ini? Tapi apakah kita benar-benar merendahkan diri di hadapan? Atau sekedar saja, toh semuanya berlalu dengan biasa? Atau biasa saja? Orang lain bisa berikan lap, saya juga bisa berikan. Tapi lap ini adalah hal yang umum. Orang lain berikan air, air juga hal yang umum. Dua yang dicatat di Alkitab, yang melapi kaki Yesus dengan rambut. Satu perempuan ini, satu Maria. Benar ya? Dan dia bilang, kalau pakai air mata, kaki Yesus belum terlalu bersih. Ya, aku bawa buli-buli pualam, aku tuang. Wah, jadi wangi. Saudara bayangkan, inilah worship. Kalau lap semua orang beri, Tuhan ingatkan saya, nah, apakah engkau memberikan yang orang lain juga sama bisa beri? Itu hal yang umum. Apakah semua raja bisa menari-nari rupa Daud? Oh, belum tentu. Itu khusus. Apakah semua wanita rela buka rambutnya untuk melap kaki yang dari luar, apalagi zaman corona? Oh, itu hal yang khusus. Dan hal yang khusus itulah yang wanita ini persembahkan. Padahal Tuhan Yesus tidak berada di rumahnya, di rumah orang lain. Saudara, bagaimana dengan Tuhan ada di gereja ini? Apakah saya dan saudara jemaat memberikan yang terbaik? Atau sama saja dengan orang lain memberikan? Tuhan bilang begini, bila mana, yuk baca sama-sama ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jika ada penyakit sampar, jika terjadi ayat 13 tadi, masalah ekonomi, ya kan, hasil bumi habis. Jika terjadi langit tertutup, tidak ada hujan, tidak ada berkat. Ayat 14, Tuhan bilang apa? Ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, aku akan mengampuni, dan aku akan memulihkan negeri mereka. Saudara, jalan menuju wajah Tuhan harus lewat yang namanya merendahkan diri. Jalan untuk sampai di wajah Tuhan harus lewat kaki dulu, baru berjumpa dengan wajah Tuhan. Kemarin dalam doa malam, Tuhan mengingatkan Peniel. Saya bilang, apa itu Tuhan Peniel? Wajah Allah. Jalan menuju wajah Tuhan lewat kaki. Amin. 3 bulan ini, mari kita bertobat. 3 bulan ini, mari kita merendah diri. 3 bulan ini, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyembah, bukan biasa. Kita sudah terlalu biasa, maaf. Saya sadar. Saya bilang, Tuhan, jangan bilang orang lain. Saya juga sudah terlalu biasa. Itulah sebabnya Tuhan berkata, nah, itu sebabnya aku berterus terang. Aku suka yang ini. Sesuatu masa kemuliaan itu. Saudara, negara kita dalam keadaan pandemi, bahkan dunia, 3 bulan ini adalah masa yang menentukan. Kita cari wajah Tuhan. Dan untuk mendapatkan wajahnya, kita perlu kakinya. Tidak ada cara lain.
Saudara, di hadapan Tuhan, Daud berkata, aku akan menyembah lebih lagi. Di hadapan hadirat Tuhan yang telah mengangkat aku akan menghinakan diriku lebih lagi. Bahwa hidup kita di hadapan Tuhan, ini adalah masa peremukan, masa pertobatan yang besar.